Rajulun seorang laki-laki yamsi berjalan biasanya kalau yamsi ini jalan kaki, nggak naik kendaraan, jadi dia jalan kaki. Ketika seorang laki-laki sedang jalan kaki, kalau zaman sekarang kita jalan kaki males, malah ada motor di UDB bawahnya ke warung dekat aja udah pakai motor kayak gitu ya, males kita. Zaman sekarang orang makin males jalan kaki. Udah pada malu karena jalan kaki. Kayaknya kalau orang jalan kaki kayaknya orang agak mampu, ada orang susah aja begitu. Nah, tumben jalan kaki, malah begitu karena dikata tumben. Nah, tumben jalan kaki. Udah kayak kita lagi pengen jalan kaki dibilang tumben. Soalnya orang sekarang ngeliatnya kalau orang jalan kaki kayak kesian gitu. Jadi orang kesian amat begitu. Kalau zaman dulu kita jalan kaki ke bukit aja itu ya udah biasa gitu. Makanya sehat-sehat zaman dulu mah. Saya kuliah aja dulu jalan kaki ke bukit, nungguin mobil iya banget itu doyak gitu ya. Ini jalan kaki saya. Soalnya dulu yang punya motor kalau nggak salah Pangket orang kaya dia mah. Anak Bajinawi yang marhum orang kaya dia mah. Orang belum punya motor, dia punya motor buanan dia mah. Kaya dia mah. Pangket saya ingat. Bang Beri, ada Bang Beri. Orang kaya dia mah. Bukan kelas kita. Iya, jalan kaki panas begitu. Dulu biasa. Nah kalau sekarang orang jangan ke bukit, ke sini aja. Males. Ya, males kita. Udah kebiasaan pakai motor. Ini orang laki nih, udah di gurun pasir, jalan kaki, ya. Panasnya tahu sendiri. Kota Arab, di Arab Saudi, panasnya, apalagi lagi di atas 40 derajat Celcius. Nah kayak dia mau pakai sorban itu gitu ya sorbannya kan? Kenapa kita pakai sorban yang jauh begitu? Ya sangat panas Indonesia. Jadi kan kayak Rodi, sorban gitu itu. Iya, Indonesia kita mah karena panas. Kalau sono orang Saudi, emang digituin. Kalau di lagi jalan luar tuh orang Arab itu emang di sono mah panas. Sini nih. Kerasa banget ini panas sedikit beda ini ya. Kita kalau panas ini nggak kerasa. Makanya kita pantesan sorbannya ya. Pakai udang-udang, ya kan supaya udang banyak, udang supaya ini palanya agak kanan. Begitu. Jalan kaki di gunung pasir. Bitorikin di tengah jalanan, istada alaihi, terjadilah pada dirinya sangat al-hatosu, kehausan. Jadi padang pasir jalan kaki ya jauh, akhirnya ya kehausan lah. Haus banget dia, pengen minum. Fawajada, lalu dia menemukan bi'ron, sebuah sumur. Panajala, lalu dia turun pihak ke dalam sumur. Pasadiba, lalu dia minum minha, dari sumur tersebut. Summa, kemudian khoroja, dia keluar dari sumur. Nah, di tengah jalan aus, nyari-nyari tuh air susah. Untung ada sumur. Jadi zaman dulu ada sumur juga, bukan di Pondok Gede doang. Di Arab Saudi itu ada sumur zaman dulu, tapi jarang banget. Bukan zaman Nabi Muhammad aja, zaman Nabi Ismail disebut apa namanya? Iya, Nabi Ibrahim kan. Iya, zaman-zaman Nabi itu udah ada sumur. Jadi sumur itu bukan Indonesia. Ya Allah, padang pasir buat sumur itu buatnya bagaimana itu orang zaman dulu. Sumur ya. Biasanya sumur itu dibuat
di tempat-tempat yang banyak dilewatin oleh musafir, para pedagang ya dulu di Arab Saudi. Faiza maka tiba-tiba dua laki-laki tersebut bikalbin melihat seekor anjing, bikalbin melihat seekor anjing yang khasuk, yang menjulur-julurkan lidahnya, lagi melet-melet tuh anjing. Biasanya anjing kalau melet-melet ada kehausan nih ya. Ya mana nih? Ya hasuk yang melet-melet julurin lidahnya, dia kulu sedang memakan asaro tanah. Jadi tanah tuh dininihin pakai lidahnya dulu, apalagi gitu ya. Dipeper-peperin masakikan pakai lidahnya. Minal asoti karena hausan, saking hausnya aja sih ada lidah itu di padang pasir kalau maksudnya apa dia kayak aja ada air gitu hausan tusuk anjing. Pakola lalu laki-laki tersebut berkata pada dirinya sendiri, laqad balagha hadzal kalbu, anjing ini benar-benar merasakan minal atosi kehausan, misla allazi seperti yang balagobi kehausan yang saya rasakan. Waduh, anjing kayaknya lagi kehausan juga itu seperti yang saya rasakan di dalam hati si laki-laki tersebut. Panazala, lalu laki-laki itu turun kembali al-bi'ra ke sumur. Nggak tegang lihat anjing, akhirnya turun lagi tuh dia ke sumur. Pamala'a, lalu laki-laki itu memenuhi khupahu, sepatu terompahnya, ma'an dengan air. Summa kemudian amsakahu, sepatunya itu dia gigit, bifihi dengan mulutnya, digigit itu ya. Summa kemudian rokok naiklah laki-laki itu dari dalam sumur, sambil naik itu digigit rompahnya pakai mulutnya. Ya karena sumur ada dalam. Dia ambil buat ngasih minum si anjing. Fasako lalu dia memberikan minum al-kalba kepada anjing tersebut. Fasakallah, maka Allah berterima kasih lahu kepadanya. Faghfara, maka Allah mengampuni lahu dosa-dosa laki-laki tersebut. Ya kalau orang berbuat baik Allah tuh senang, Allah berterima kasih kepada kita. Walaupun yang dikasih minum anjing, dikasih minum anjing bukan orang, minum anjing. Ini orang benar-benar baik, nama binatang aja dia mau nolong. Karena kan orang nggak binatang nggak ada open-opennya, ya betul kan? Nggak ada open-opennya, iya. Banyak itu. Mungkin di antara kita nggak open banget, kita lihat kucing kurus banget, udah malah kita tendang ke kucing, soalnya udah gitu. Nah maksudnya kalau menolong jangan diapa-apain, nolong kagak, nendang ya, jolim banget kita lihat tuh. Ini malah laki-laki baik. Nah Allah tuh seneng kita berbuat baik kepada siapapun, diampuni dosa-dosa. Nah laki-laki itu tuh gara-gara ngasih minum sama anjing, Allah berterima kasih. Karena kenapa? Karena anjing itu kan ciptaan Allah juga. Allah berterima kasih.
Kemudian akhirnya Allah seneng, dosa-dosanya diampunin gitu doang diampunin. Mungkin dosa kita tuh lagi banyak-banyaknya tuh, seluas kolong langit, selebar bumi. Dosa kita tuh gara-gara begitu tuh ngasih empan ke kucing yang lagi lapar gitu. Kucing siap ini kayak lapar banget, kita ke dapur, kita ambil nasi cuman ya apa tuh, kecuil, kita peperin kan sama ikan tembak, kucing lahap banget. Oh terima kasih sama kita tuh, dosa kita diampunin gara-gara itu doang. Masukilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi kita Muhammad ditanya oleh para sahabat. Pakola, maka Nabi menjawab, fi kulli zati kabidin, fi kulli, pada setiap zati kabidin, makhluk yang memiliki hati batin yang basah, ajrun, terdapat pahala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini hadis menjelaskan berbuat baik itu kepada semua makhluk, jangan kepada bangsa kita doang. Semua makhluk itu kalau kita berbuat baik, ya dapat pahala. Termasuk sama binatang, kalau kita berbuat baik sama binatang, ya pahalanya sama. Seperti kita berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada jin juga sama. Kalau jin minta, kan nikahin saya tak, sama siapa lu? Oh no, sama penguasa sono, begitu. Jin sama jin gitu. Terus minta nikahin sama kita, ya bantu kita nikahin. Itu berbuat baik. Ya kalau bisa, kalau ada ya. Emang ada, bukan sembarangan. Iya ada. Tapi jangan tak nikahin saya tak sama siapa? Ya mau Ustaz sendiri. Ya, jangan mikir-mikir dulu. Ntar emang kita. Tapi ada, emang ada. Jadi Ustaz punya istri dua, satu istri sebangsa manusia, yang kedua istrinya sebangsa jin. Ini lebih aman ini. Lebih aman, ini gak bakalan berantem ini. Iya. Jadi PRT kalau mau kedua ya sebangsa yang lihat aja deh, jangan berantem. Ada. Tapi jangan besar-besaran ya. Masa kasih duit, jinnya nyari duit. Iya. Emang boleh nikahin jin? Ya boleh. Asal nikahnya sesuai syariat agama Islam sama. Kan jin juga begitu. Cuma di alam yang berbeda. Nanti aja nikahin bidadari di surga aja nanti. Kecuali yang pada duda nikah lagi ya silakan, kita dukung, ya kan. Kalau mau dibesanin ya kita besanin, ya. Kalau yang mau dibesanin duda di jamaah kita, kan ya. Nanti terus, yang besan siap, saya gerak ini kita satu pengajian, tuh kita besan rame-rame. Nah, nggak apa-apa. Tapi yang punya istri jangan kata kenal. Hah? Ada. Iya ada lah. Baru jadi. Iya ada lah. Nah jadi ini hadis Nabi kita tuh menganjurkan berbuat baik kepada seluruh ciptaan Allah. Ya. Sama pahalanya gede sama. Termasuk kita punya apa tuh? Punya peliharaan burung, ya dibiarkan baik, dimpanin, dimandiin tuh burung, ya kan? Burung kagak dimandi-mandiin, siang banget tuh burung, dimpanin doang. Kalau mau tahu rasa dia tuh grundel tuh burung, grundel tuh dia. Wah udah lama banget kalau ketemu air buat mandi nih, begitu tuh. Dikasih
zaman dulu itu ada sesepuh kita miara burung, itu bukan sekedar hobi nyari pahala tuh burung begitu kan orang sekarang nggak ngerti, gue mau hobi-hobi doang nggak ngerti pahala. Sebetulnya kalau nyari burung, kalau nyari pahala banyak itu, tapi dirawat yang baik, yang bagus. Tanaman juga sama, nanam tanaman yang pahala buama gitu, disiramin, dikejar subur, dikasih pupuk, jangan nanam doang sampai kurus kering tuh, ya. Sampai tuh apa namanya pada sakit daunnya tuh pada merah-merah, kenapa? Karena diserang sama apa tuh? Semut yang kuning-kuning itu kan jahat. Dia cari pahala itu, nanam bunga-bungaan di rumah, tanam tanaman cari pahala, ya disiramin pagi sore gitu, syukur itu nanam doang kan disiramin sampai ada layu gitu ya, itu beda. Jadi itu bapak-bapak ya, kita memang disuruh berbuat baik, jangan berbuat jahat, berbuat baik kepada ciptaan Allah. Nama selain manusia yang disuruh berbuat baik, apalagi sesama manusia. Ya mudah-mudahan kita semua yang ngaji jadi orang-orang baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini yang 448 ini habis panjang banget. Coba lihat deh. Dia panjang banget. Dia ya, benar kan? Tapi hadisnya soke. Hadisnya soke, tapi hadis memang paling panjang. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, paling panjang banget. Jadi sedikit-sedikit aja nanti bacanya. Ya. Karena itu menjelaskan tentang Nabi Muhammad itu perjalanan Isra Mi'raj. Jadi pengalaman spiritual melewati 7 lapis langit. Jadi apa aja nanti. Astagfirullah.